Saya ingin melaporkan beberapa hal kepada teman-teman media. Yang pertama tentang Kepmen Desa 97 tahun 2022 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarnya kembali ke gambarnya Dadahub Demplot. Coba kembali gambarnya Demplot. Nah ini teman-teman. Jadi ada biodigester atau energi listrik terbarukan, kemudian ada ayam petelur, ada itik petelur, ada pakan, ada padi, banyak sekali. Yang ini nanti istilahnya ekonomi sirkular, jadi muter aja di desa, paling tidak keluar dari desa atau ke desa tetangga. Yang penting habis dari oleh untuk warga desa. Di mana ekonomi sirkular itu mendukung SDG desa, pembangunan desa berkelanjutan, karena input pertanian, proses produksi, hasil dan sampah diolah kembali menjadi input pertanian dan seterusnya tanpa henti. Bahasa Jawa ini pokoknya muter nggak mandek-mandek, itu bahasa Jawanya. Kemudian tidak hanya aspek material, sirkulasi juga mencakup dana yang beredar, sirkulasi materi, diikuti sirkulasi dana, nilai tambah materi yang materi yang ada di desa muter. Kemudian dibutuhkan peranan pemerintah desa dan lembaga ekonomi yang bisa bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menggerakkan kumulasi ekonomi sirkular pangan desa dan juga pasar konsumen pada masing-masing tahapan agribisnis, yaitu warga desa itu sendiri atau kerjasama antar desa. Jadi seperti saya katakan tadi, paling tidak desa tetangga. Tapi kalau kemudian sudah habis di sini, maka itu akan lebih bagus. Itu artinya nanti banyak dampak yang bisa dihasilkan. Misalnya peningkatan gizi, karena telur bisa habis di desa, berarti warga desa mengkonsumsi telur. Ayam habis di desa, itik habis di desa. Ini nanti akan berdampak pada tercapainya desa tanpa kelaparan. Berarti stunting juga akan turun, rusung lapar akan turun, dan masa depan generasi kita dari desa ini akan lebih terjamin lagi. Saya kira itu sekilas tentang Dadahub. Nanti bisa kita kirim foto-foto yang ada, dan nanti akan kalau ada waktu akan ditampilkan drone-nya. Kemudian yang saya ulang apa yang mau saya sampaikan tadi, mau melaporkan kepada teman-teman media terkait Kepmen Desa 97 2022 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Hari ini semua negara dihantui oleh inflasi yang tinggi. Indonesia alhamdulillah masih pada posisi yang sangat aman, namun demikian tetap harus diantisipasi. Itulah makanya Pak Presiden langsung mengambil alih penanganan ini dengan menginstruksikan berbagai hal agar harga betul-betul terjaga, kemudian daya beli juga tetap bisa dimiliki oleh seluruh warga. Nah, pada level desa ini harus kita kasih regulasi. Karena apa? Karena dana desa bisa juga dipakai untuk pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Nah, oleh karena itu segera kita keluarkan Kepmen kemarin nomor 97 tahun 2022 yang mengatur ini. Dengan demikian kepala desa, perangkat desa, BPD sudah punya cantolan hukum ketika akan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Panduan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi di desa, kemudian yang kedua melaksanakan mitigasi dampak inflasi di desa dan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi desa. Teman-teman media, pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan, jadi rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar, ini targetnya, agar barang dan jasa di desa tidak mengalami kenaikan. Karena prinsip mengendalikan inflasi itu adalah jangan sampai harga naik. Nah, hal yang dilakukan misalnya penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa terutama pangan. Nah misalnya hari ini Demplot Peternakan Terpadu
berkelanjutan. Ini akan harus masuk pada data yang diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat di desa maupun warga masyarakat desa tetangga. Bahwa di sini di Dadahub ada produksi ayam, ada produksi telur itik, telur ayam, ada produksi tanaman pangan, banyak yang kemudian itu bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh seluruh warga dengan harga yang sangat terjangkau. Kenapa? Karena tidak butuh transportasi. Nah, kadang-kadang yang menyebabkan terjadinya percepatan inflasi itu kan faktor transportasi. Kemudian yang kedua, komoditas dari dalam desa terutama pangan dan energi. Nah, misalnya hari ini kita gerakkan di desa-desa, nggak usahlah tergantung kepada LPG. Manfaatkan limbah-limbah yang ada itu untuk masak, sangat cukup. Kemarin waktu saya ke NTT sudah berlebihan, nggak butuh sebenarnya, nggak butuh LPG. Mereka pasti akan bisa hidup tanpa ada LPG. Tinggal bagaimana ini membudayakan kembali sambil terus memperhatikan lingkungannya. Sehingga yang dipakai adalah limbah-limbah hutan dan seterusnya, sehingga tidak sampai merusak apa yang dikhawatirkan oleh kita semua, misalnya sampai merambah hutan dan seterusnya. Tapi sudah bisa tanpa LPG. Nah, ini juga akan menurunkan kebutuhan energi. Kemudian kegiatan ekonomi terpadu, mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi. Nah, jawabnya adalah Demplot Peternakan Terpadu Berkelanjutan. Jawabnya adalah Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan. Itu yang disebut dengan ekonomi sirkular. Kemudian bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani dan nelayan, bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan. Ini kalau memang tidak bisa dihindari, maka supaya harga komoditas pangan di desa itu murah, diperkenankan BUMDesa atau dana desa digunakan untuk subsidi angkutan bahan pangan pada BUMDesa. Kemudian penyiapan dan pengembangan pusat logistik di desa. Perdagangan online ini juga mulai harus digerakkan. Kenapa perdagangan online terbatas di desa itu juga penting? Supaya tidak membutuhkan ongkos kirim. Nah, dengan tidak ada ongkos kirim maka biaya produksi pasti jauh lebih rendah dan itu akan berdampak pada harga yang murah. Kemudian mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar warga desa tetap memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi antisipasi. Kalau terpaksa betul-betul terjadi inflasi, maka tugas kita untuk pada level desa adalah mitigasi dampak inflasi. Dengan apa? Dengan padat karya tunai desa, dengan penyaluran BLT dana desa, penyaluran dana bergulir masyarakat BUMDesa bersama LKD, UPK XPNP Mandiri yang kemudian bertransformasi menjadi BUMDesa bersama LKD. Dan sekarang sudah banyak yang didampingi oleh OJK. Kemudian program dan atau kegiatan yang didanai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh kepala desa, pemanfaatan dana desa dilaksanakan dengan cara swakelola, jangan di pihak ketigakan. Karena dengan swakelola ini akan berdampak juga pada mitigasi dampak inflasi. Berarti tenaga kerja dari desa, material bisa dipenuhi dari desa, kecuali kalau memang tidak ada di desa dan melibatkan warga desa, maka mereka akan dapat penghasilan dari bekerja itu. Teman-teman media yang saya banggakan, sedangkan prosedur pemanfaatan dana desa ini lebih pada memberikan guidance kepada kepala desa untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dana inflasi daerah pada tingkat desa tetap diputuskan dalam musyawarah desa khusus dan dimasukkan dalam APBDes. Ini supaya kepala desanya nggak disalahkan. Kemudian musyawarah desa khusus dihadiri pemerintah desa normatif. Kemudian dalam APBD desa belum dapat digunakan, bisa juga ya, karena sekarang ini dana desa yang tersalur 70%, masih ada 30% belum tersalur. Sementara kebutuhan mendesak, maka diberikan ruang untuk mencari dana talangan yang diputuskan melalui musyawarah desa khusus supaya pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi bisa segera dilaksanakan. Teman-teman yang saya banggakan, kemudian ada juga Kemendesa nomor 82
tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Nah ini sudah lebih dulu kita keluarkan bagaimana melakukan upaya ketahanan pangan di desa. Kalau kita lihat misalnya berapa sih dana desa yang dipakai untuk ketahanan pangan, tentu yang terbesar adalah hari ini tahun 2022 karena dipaku 20% dana desa digunakan untuk ketahanan pangan. Total nanti pada akhir tahun minimal dana desa yang akan terpakai untuk ketahanan pangan itu ada 13,6 triliun yang hari ini sampai dengan 2 September yang sudah terpakai sebesar 8,63 triliun. Berarti hanya tersisa 5 triliun yang belum termanfaatkan untuk ketahanan pangan. Itu batas minimalnya. Nah, saya pikir masih sangat longgar waktunya dan masih dimungkinkan pemanfaatan dana desa melebihi pagu yang ada, dan itu boleh. Artinya kalau 20% itu standarnya, seandainya di atas 20% juga boleh, yang penting untuk kepentingan ketahanan pangan. Ada banyak BUMDes, sekitar 16.155 BUMDesa yang memiliki unit usaha pangan, kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap sudah 100.911 pekerja, omset BUMDes pangan per 1 tahun terakhir berjumlah 990,5 miliar dari 16.155 BUMDes. Tujuan ketahanan pangan di desa tentu meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa. Nah, lumbung pangan desa ini juga menjadi perhatian kita hari ini untuk antisipasi berbagai kemungkinan, termasuk antisipasi perubahan iklim ekstrim, di mana sebagaimana sudah kita maklumi bersama, sudah banyak negara-negara di luar Indonesia yang tahu-tahu danaunya kering, sungainya kering, bendungannya surut airnya. Nah ini tentu kita tidak berharap sampai ke Indonesia, tapi namanya juga hukum alam, maka kita harus mengantisipasi sejak dini. Maka sekarang kita terus berupaya menggerakkan lumbung pangan desa yang dulu menjadi ikon dari setiap desa, kemudian berubah karena kebutuhan pangan bisa dipenuhi setiap saat karena ada toko, ada ini dan seterusnya. Nah sekarang kita upayakan itu semata-mata untuk stocking. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi pangan beragam. Jadi ini keberagaman pangan ya, bergizi, seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Indikator ketahanan pangan di desa, ketersediaan pangan di desa, keterjangkauan pangan di desa, pemanfaatan pangan di desa, yang masing-masing kita rinci dan seterusnya nanti Kepmennya bisa kita share ke teman-teman. Saya minta tolong BPI dan Humas untuk mendistribusikan Kepmen yang sudah ada, yang hari ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat desa supaya pemanfaatan dana desanya betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Terakhir yang saya laporkan adalah penyerapan dana desa per 1 September kemarin dari pagu 68 triliun sudah masuk di kas rekening desa 48,287 triliun, 71,01%, disalurkan ke 74.721 desa, 99% desa sudah menerima. Untuk BLT 13,3 triliun kepada 7.198 KPM, PKTB 1,9 triliun, aman COVID 3,86 triliun, ketahanan pangan 8,0863 triliun, kemudian kegiatan prioritas lainnya 21,136 triliun dan seterusnya. Kemudian untuk PKDT sebagaimana sudah sering saya sampaikan, ini menyasar kepada pekerja perempuan dan perempuan kepala keluarga dengan total 683.974 pekerja di desa bisa terserap di dalam padat karya tunai desa. Kemudian perkembangan desa sepanjang 2015-2022 sekarang ada
desa mandiri saat ini 6.064 desa dari 174 desa menjadi 6.238 desa. Jadi naik cukup signifikan. Kemudian desa sangat tertinggal yang melompat menjadi desa mandiri sepanjang 2015 sampai 2022 itu ada 122 desa. Artinya dana desa ini betul-betul signifikan banget dampaknya bagi percepatan pembangunan di desa. Dari sangat tertinggal langsung loncat ke mandiri itu aja kita temukan 122 desa. Nah, kemudian ini sekitar review desa peternakan terpadu berkelanjutan, wujud ekonomi sirkular desa. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tidak perlu saya ulang, nanti bisa dilihat kembali pada dokumen yang ada dan saya minta bisa dikirim kembali ke teman-teman media. Saya pikir itu teman-teman sekalian, mungkin 1-2 yang mau mengklarifikasi. Karena saya juga mau melanjutkan untuk melihat itik sama ayam yang tadi sudah saya pegang telurnya. Nah, saya ingin memegang yang mengeluarkan telur. Saya kira gitu, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ivan kalau ada yang mau mengkonfirmasi. Pak Osa dari Kompas. Silakan Pak Osa. Iya, saya Osa dari Kompas. Ini pertanyaan saya ini mungkin bisa dijelaskan oleh kepala desa atau ini bentuk demplotnya itu seperti apa? Kemudian berapa peternak yang dilibatkan untuk demplot peternakan ini? Itu aja sih. Oke. Silakan Pak Kades. Kepala desa tadi ya. Pak Kades nanti dilengkapi dengan Direktur Bumdes. Ya. Orang yang terlibat. Oke. Di dalamnya. Makasih Pak Osa. Langsung saya berikan kesempatan kepada Pak Kades dan juga kepada Direktur Bumdes. Nanti setelah itu Pak Bupati terakhir. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk demplot korporasi terpadu itu ada ayam, ada ternak itik, dan juga ada ternak kambing dan sapi, dan juga ada biogas, pembuatan pupuk cair dan pembuatan pupuk padat. Nah, itu nanti insya Allah akan kami lanjutkan dan kami teruskan demplot korporasi berkelanjutan ini yang diberikan atau diperbantukan oleh Kementerian Desa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Menteri yang telah mempercayakan kami dan memberikan bantuan demplot korporasi terpadu ini. Insya Allah kami akan lanjutkan, dan bukti-bukti kelanjutan kami bersama warga Desa Rawa Subur ini adalah membuat tanaman padi dan membuat serojan. Walaupun itu belum selesai, itu adalah bukti kebersamaan kami. Serojan ini Pak untuk buat tanaman pakan ternak dan juga palawija. Dan ini ada tanaman padi di samping tadi Pak. Itu ya padi itu swadaya masyarakat Pak, murni swadaya masyarakat. Dan kami sangat membantu dengan kegiatan dan bantuan Pak Menteri ini. Kami sangat membantu. Sekali lagi Pak, terima kasih. Nah, baik, itu artinya selain daripada bantuan dari pemerintah pusat, kami juga pun berswadaya bersama masyarakat. Itu mungkin, terima kasih. Silakan Bumdes. Disampaikan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Pak Menteri dan Pak Bupati. Mungkin saya akan menyampaikan, menambahkan apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Desa. Nah, untuk
BUMDes Berkah Bersama Desa Rawasubur sudah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021, dan unit usaha yang ada di BUMDes Berkah Bersama ada peternakan yang mana terdiri dari ternak ruminansia, sapi dan kambing. Adapun untuk kandang sapi dengan kapasitas 20 ekor dan untuk kandang kambing kapasitas 100 ekor. Untuk kandang ayam petelur kapasitas 1000 ekor, kandang itik kapasitas 1000 ekor, kolam ikan nila kapasitas 8000 ekor, tanaman hortikultura dan sayuran, tanaman padi serta tanaman-tanaman lainnya. Nah, dan juga di Demplot atau di BUMDes Berkah Bersama ada biogas, yaitu dari hasil limbah biogas nanti diolah menjadi pupuk padat dan pupuk cair, yang mana nanti pupuk itu dijadikan sebagai pupuk kompos dan organik yang dimana dimanfaatkan lagi untuk tanaman-tanaman yang ada di BUMDes Berkah Bersama, seperti itu. Dan juga di Demplot BUMDes Bersama, di sini kami juga bersama pemerintah desa, warga desa, Karang Taruna dan petani milenial akan secara optimal melanjutkan atau menjalankan BUMDes yang sudah kami terima, yang sudah diresmikan oleh Pak Menteri, yang pada hari ini kami bertekad kuat untuk melanjutkan lagi dengan maksimal bersama warga Desa Rawasubur, yang mana nanti dengan adanya Demplot ini bisa meningkatkan ekonomi di Desa Rawasubur. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, jadi untuk setiap kandang sudah ada kepala unitnya yang mengelola. Jadi untuk kandang ayam ada 1 orang, untuk kandang itik juga ada 1 orang, untuk kandang sapi ada 5 orang, dan untuk ikan nila juga ada 4 orang yang mengelola bioblok. Serta untuk petani, untuk pertaniannya yang mengelola nanti kawasan sini Pak adalah masyarakat desa, itu termasuk ada kelompok tani, ada petani milenial, dan ada juga Karang Taruna. Bagaimana kami nanti bisa mengelola secara optimal yang ada di kawasan Demplot ini. Mungkin itu Pak. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bupati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tentu pada kesempatan yang baik ini kami masyarakat Kabupaten Kapuas secara khusus Desa Rawasubur menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri yang telah memberikan bantuan ini. Sudah tentu ini bantuan akan kami pertanggungjawabkan dan kami harapkan bisa menjadi contoh bagi desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri atas bantuan Demplot peternakan secara terpadu berkelanjutan ini. Demikian Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Gus, Siap. ditanya nama kepala desa dan nama ketua BUMDes. Oke. Nama kepala desa sebutkan. Ya, nama saya Suryan, Kepala Desa Rawasubur. Des. Ya, perkenalkan nama saya Mas Bahrun, BUMDes, Ketua BUMDes Berkah Bersama. Namanya emang Mas Bahrun. Oh, Mas Bahrun. Ya. Emang ada masnya? Mas asli. Ya. Masnya asli. Asal Kabupaten Kapuas juga Pak. Jadi kalau adiknya manggil Kang Mas. Kang Mas. Ya. Baik, terima kasih. Ya, makasih Mas Osa. Makasih semuanya ya, Pak Ivan ya. Ya, terima kasih Gus. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo.